Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan Ketua PDM Kota Probolinggo, yang saya muliakan Ketua Dewan Masjid Kota Probolinggo, yang saya muliakan juga Ketua PCM Kademangan Kota Probolinggo, yang saya hormati juga Ketua LPCR Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting dan Masjid Pak sekarang ya, Pembinaan Masjid PDM Kota Probolinggo. Dan yang saya cintai juga kepada seluruh jamaah dan peserta subuh, gerakan subuh mengaji. Kalau bisa jangan subuh tok Pak, yo maghrib, yo isya, yo duhur, yo asar. Lali subuh tok durga. Jadi kalau bisa ya 5 waktu itu ya mengaji, setelah sholat mengaji, jangan subuh tok duhur. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah, di mana kita hari ini bisa berkumpul di masjid. Yang pertama silaturahim. Saya yakin di sini tidak semua tetangganya, ada yang dari mana-mana ya, dan mungkin juga belum kenal semua. Masjid ini sudah kenal semua tak Pak? Belum ya? Nah, alhamdulillah kita dipertemukan di forum ini oleh Allah supaya kita disuruh silaturahim supaya kenal. Karena salah satu kekuatan kita itu adalah dengan silaturahim yang katanya memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki. Tapi ya tetap mati Pak. Ora terus silaturahmi gak mati. Ya tetap, maksudnya memperpanjang usia itu biasanya di rumah sumpek, ketemu teman, ketemu sahabat, akhirnya gembira. Lah gembira itu memperpanjang kesehatan. Nek wong sumpek terus kan cepat mati Pak. Cepat kena stroke. Itu. Makanya ngaji ini, ngumpul semacam ini, nanti makan bersama itu bagian dari untuk membangun kesehatan. Makanya kalau bisa setiap bulan harus hadir. Diniati silaturahmi ben sehat, ben rezekine banyak. Nah, apa rezekinya? Oleh kotaan. Kan lumayan Pak, itu satu kotak berapa harganya? 20.000. Yang kedua, selain silaturahmi, alhamdulillah kita juga diberi oleh Allah kesempatan dan kenikmatan berupa thalabul ilmi. Jadi forum ini, ngaji gerakan subuh ini, selain silaturahmi adalah kita kesini, saya yakin niatnya adalah ingin mencari ilmu, ingin belajar. Bapak Ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini oleh Allah diberi kesempatan, kesehatan dan kesadaran untuk mau ngaji. Kenapa? Karena tidak semua tetangga panjenengan itu mau ngaji. Isu-isu ket mulai jam pinten lho Pak? 3:30 ya? Setengah 4 panjenengan sudah kesini, dan saya lihat wajahnya sudah ngantuk. Terus capek lelah. Lah, karena saya lihat wajahnya sudah capek lelah, maka saya di sini nanti enggak ceramah. Saya enggak ceramah. Karena saya lihat juga ini sudah orang Kademangan ini sudah pinter-pinter semua, sudah hebat-hebat semua. Jadi saya pertama ke sini nanti, satu saya tidak ceramah,
Saya kesini pengen silaturahim, yang kedua saya pengen dialog aja, sharing, biar gak ngantuk. Mungkin ceramah itu kayak khutbah Jumat mana? Orang khutbah Jumat itu kan nggak boleh bertanya, Pak. Ini bertanya kan batal. Karena nggak boleh bertanya akhirnya ngeringai nombek ngantuk. Jadi sing khutbah itu serius, jamaah nih turu, mbek ngantuk. Karena nggak boleh bertanya, nggak boleh ini karena sia-sia. Nah, karena ini bukan khutbah Jumat, ini kan ngaji. Kita rileks saja, santai. Tapi sebelum nanti ke sana, saya tak kenalan dulu biar tahu. Siapa tahu nanti ketemu di jalan kita bisa saling sapa. Saya ini namanya Solih Al-Huda. Saya aslinya Lamongan. Saya aslinya Lamongan, nikah dapat orang Sidoarjo. Sekarang tinggal di Sidoarjo, setiap hari ngajar di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, kebetulan saya diamanai sebagai wakil direktur pasca sarjana UM Surabaya. Lah, mumpung saya kesini, sekalian tak promosi. Nah, kalau yang sudah lulus S1, sini kan ada setit ya, setit Muhammadiyah Probolinggo, setain. Lah, di program pasca sarjana UM Surabaya itu ada program beasiswa untuk kader Muhammadiyah. Itu beasiswanya 50%. Nah, lumayan kan? Nah, 50% itu dari 6 juta. Berarti hanya bayar 3 juta. Nah, silakan nanti kalau yang mau kuliah S2 di pasca sarjana itu ada 3 prodi. Ada bahasa Indonesia, ada pendidikan Islam, ada hukum ekonomi syariah. Nah, nanti cukup minta rekomendasi PDM atau PCM sudah dapat beasiswa. Nah, gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi untuk ngaji hari ini Pak Musodik, saya tidak ceramah, dan saya kira memang kita ini sudah terlalu banyak diceramai, Pak. Apa mana musim politik ini banyak dijanjeni, wah tambah terlalu banyak janji, tapi tidak ada bukti ya gitu. Lah, saya pengennya ngaji kita, saya pengen contoh Badahlan. Badahlan itu kalau ngaji tidak langsung diceramai, tapi pengen tahu sebenarnya panjenengan ini ada masalah apa. Nah, gitu. Sehingga nanti yang disampaikan khawatirnya apa yang saya sampaikan ternyata panjenengan tidak butuh. Berarti aku ngomong dewe nggak ada manfaatnya. Nah, kebanyakan begitu, ngomong dewe jamaahnya gak butuh apa yang disampaikan sehingga pulang ya hilang. Nah, oleh karena itu saya mulai dari 3 pertanyaan. Silahkan panjenengan bertanya, terserah tentang Islam, tentang sosial, tentang budaya, tentang politik, tentang agama, silakan. Ben gak ngantuk. 3 orang, termasuk ibu-ibunya juga boleh. Ibu-ibunya jauh. Dengar, Bu? Oh, dengar. Ibunya juga boleh bertanya, oleh takok piye carane nyicil utang ben cepet. Saya yakin sak masjid ini pasti punya utang kok. Nah, silakan Mas, Bapak Ibu, silakan, saya kasih waktu kesempatan untuk bertanya 3. Silakan. Nah, nanti 3 itu akan kita kaji. Monggo. Panitia biar ngasih mic. Ini panitianya mana ini? Monggo, siapa yang bertanya? Pak Isrofil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita pertemukan pada pagi hari ini dengan sengaja kepada kita diberikan untuk bicara bebas. Mungkin yang saya tanyakan tentang politik. Saya sendiri sebagai
daerah yang partai politik yaitu dari partai umat. Karena di antara pemahaman umat, bagaimana pandangan Bapak? Iya. Bapak seolah Islam kita ini hanya diperintah bicara politik itu hanya di luar masjid. Seolah masjid jangan digunakan untuk bicara politik. Padahal kalau kita kaji Al-Quran itu isinya luar biasa, lebih tentang urusan politik itu dibahas di sana. Kalau kita gali tentang politik, sebenarnya urusan politik yang ada itu bagaimana untuk menjelaskan masyarakat kita untuk kepentingan bersama. Oh, dijelaskan. Ini pandangan Bapak sendiri bahwa politik tidak usah dibicarakan di masjid, istilahnya haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malih, nggih. Makin jenengan Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono bolpen lah Mas. Nama saya Sugito Pak. Oh nggih. Dari Ranting Kelurahan Jati. Ini pertanyaannya enteng Pak. Ini kalau Pak Asep Israfil tadi waktu. Gini Pak Ustaz, bagaimana kiat-kiat panjenengan untuk memajukan pengajian-pengajian di masjid, terutama di masjid saya Ustaz. Nggih. Ini biasanya kalau sholat itu ya, itu banyak jamaahnya, tapi tak kalah ada kajian-kajian itu kok boleh Ustaz. Ini bagaimana kalau bisa itu jamaahnya itu sama dengan kajian, itu kiat-kiat apa untuk memajukan pengajian itu Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak oh ini nggih, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mulia Abu Suma. Saya ingin bertanya, Pak Soleh ini kan dosen filsafat. Saya mau tanya sederhana saja. Bagaimana cara memahami hidup? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya itu masalah beasiswa tadi. Oh beasiswa. Oke. Yang pertama tanya kenapa kalau anggota Muhammadiyah atau ada rumahnya kok dapat separuh? Sebenarnya kalau ada itu 100%. Terus yang kedua, kenapa kok hanya kader yang dapat? Kenapa tidak simpatisannya dapat? Jadi kalau untuk merangsang kan sekarang kiat-kiatnya mencari anggota Muhammadiyah dan dikatakan oleh Bunda tadi. Sedangkan produk itu baru mencapai 60%. Jadi untuk memberi motivasi untuk mencari kader Muhammadiyah, biar itu simpatisan sepatutnya itu dapat juga beasiswa. Kalau tapi yang simpatisan itu 50%, kalau kader itu 100%. Siap. Sampun lah. Niku Pak. Nggih. Matur suwun Bapak sekalian. Ibunya nggak ada yang tanya tak? Oh nanti setelah ini ya, tahap 2 ya, gantian. Bapak Ibu sekalian saya hormati, lo bener kan? Ternyata saya tadi itu mau menjelaskan tentang iman. Ternyata itu kebutuhannya tidak ono blas. Ini sudah saya buat materi tentang beriman yang benar dan dampaknya terhadap hidup. Nah ternyata panjenengan takoke politik, takoke filsafat, takoke beasiswa.
Untung nggak saya tadi tak ceramah ini. Pulang ngomong apa toh Mbak Yai kemana? Ternyata kan kebutuhannya kan informasi beasiswa. Nah, jadi kalau Pak untuk beasiswa sebenarnya program ini kan diberikan kepada seluruh kader dan simpatisan Muhammadiyah. Pokoknya yang penting itu dapat rekomendasi Muhammadiyah. Misalnya simpatisan mau daftar, nggak masalah. Yang penting kita tahunya mereka ini direkomendasi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo. Wis cukup, saya tidak akan ngurusi ini sampai nelusur kemana-mana, enggak. Yang penting bahwa orang ini bagian dari pengembangan dakwah Muhammadiyah di daerahnya masing-masing. Dengan apa? Dapat rekomendasi daerah. Misalnya kok ada simpatisan Muhammadiyah misalnya tetangganya NU mau ikut, ya enggak apa-apa. Yang penting dapat surat dari Muhammadiyah. Nah, gitu ya. Jadi mau enggak apa-apa. Nah, kalau yang kader-kader kenapa 50? Gini Pak, lah ini 100% terus dosen ini ku dibayari sopo Pak? Dosen ini ku yang duwe bojo, duwe anak. Lah polanya itu sebenarnya bisa gini. Yang 50% dari kampus UM Surabaya, 50% dari lazismu Kota Probolinggo. Jadi akhirnya 100%. Kan gitu ya. Jadi lazismu itu selain untuk membiayai ngaji begini ya membiayai pengembangan SDM. Salah satunya apa? Biayai sekolah. Jadi akhirnya si anak ini tidak bayar sama sekali. Kenapa? 50% dapat dari kampus, 50% dibantu lazismu. Makanya lazismu Kota Probolinggo ini buat program beasiswa S2, beasiswa S1 bagi anak-anak kurang mampu yang berprestasi. Itu menjadi untuk sumber daya, sehingga nanti kaderisasi Muhammadiyah di Kota Probolinggo ini ada terus dan berkualitas. Kenapa? Karena pendidikannya semakin tinggi. Ngoten Pak nggih. Lah panjenengan monggo, panjenengan mau kuliah tak S2? Lah anak-anaknya yang kader-kader yang muda itu ya suruh kuliah lagi. Itu. Samnu Pak nggih. Ngoten nggih. Jadi silahkan nanti yang 50% dari kampus, 50% diprogramkan oleh lazismu Kota Probolinggo. Oke. Terus yang kedua terkait bagaimana kemudian kita ini mengembangkan Muhammadiyah di tingkatan ranting, tingkatan basis. Sebenarnya kegiatan ini sudah luar biasa sangat bagus. Saya ini Pak Khoti, saya ini juga ketua ranting Muhammadiyah Masangan Wetan di perumahan saya. Dan besok tanggal 4 Februari itu baru pelantikan dan tabligh akbar. Jadi memang selama ini ada satu kritikan kepada Muhammadiyah itu kan amal usahanya besar, gedung-gedungnya besar, sekolahnya megah-megah, tapi jamaahnya minim. Yang itu ya. Sing melu ngaji yo iku wae gak berkembang. Lah menurut saya memang yang perlu dirubah itu cara berpikir kita. Jadi selama ini saya melihat pola gerakan dakwah Muhammadiyah itu Muhammadiyah untuk Muhammadiyah lagi. Akhirnya mula kayak itu aja. Lah harus dirubah Muhammadiyah untuk masyarakat Kademangan. Kalau jenengan Muhammadiyah untuk masyarakat Kademangan di dalamnya sudah ada Muhammadiyah, pasti itu. Tapi kalau panjenengan warga Muhammadiyah belum tentu masyarakat Kademangan masuk. Tapi kalau masyarakat Kademangan salah satunya ada orang Muhammadiyah. Lah kalau bisa semacam ini itu yang diberi sesuatu itu tidak hanya warga Muhammadiyah. Jadi besok itu tanggal 4 Februari pola yang saya kembangkan itu adalah Muhammadiyah mengabdi untuk warga Masangan, bukan Muhammadiyah mengabdi untuk Muhammadiyah lagi. Makanya saya buat paket 100 sembako itu untuk warga miskin Masangan. Yang itu kita tidak tahu apakah itu LDI, NU, pokoknya melarat kita bantu. Kita kasih kupon biar besok hadir untuk ngambil paket sembako.
Dan konsep kita sebenarnya adalah, kalau saya melihat Mbak Dahlan itu adalah konsep melayani masyarakat. Jadi dakwah Muhammadiyah itu melayani masyarakat. Dalam hal apa? Apa saja. Sebenarnya selama ini kita ini hanya terfokus pada gerakan ngaji. Ngaji pun di masjid lagi. Coba sekali-kali ngaji itu tidak di masjid, biar preman, tukang becak itu juga ikut. Nih di masjid, tukang becak sungkan Pak, ya kan? Orang-orang sekitar yang ada sekitar mau ke sini juga sungkan. Kenapa? Karena sudah, oh iki wong pinter kabeh, oh iki wong putih kabeh, aku kan wong elek, mosok, gitu loh. Lah, pola-pola dakwah yang harus kita kembangkan itu ya nyontoh Mbak Dahlan. Mbak Dahlan itu kan awalnya kan ndak ngurusi ki NU Muhammadiyah iku apa gak. Pokoknya melarat dikumpulne kabeh. Dikai mangan. Lah, saya pengennya juga begitu. Saya pengennya mengembangkan ranting di sana itu adalah setiap bulan kita programnya belum ngaji karena nggak punya masjid. Karena kalau dirikan masjid itu butuh lama, ngenteni wakaf, ya kan? Yo nek ono wakaf nih, kalau ono wakaf guys itu dakwah. Engko wis oleh wakaf ngenteni IMB. IMB bangun masjidnya urunan sawi. Butuh, ini kan masih belum selesai Pak. Lah, akhirnya apa? Kalau kita berpikirnya seperti yang lain-lain, maka kita akan lama untuk berdakwah. Padahal berdakwah itu tidak harus menunggu ada bangunan masjid. Kenapa? Karena masjid itu sudah banyak sekali. Makanya kita kemudian menggerakkan dengan apa? Setiap bulan kita akan santuni warga miskin dan lansia Masan Wetan itu 100 paket. Dan ini yang dilakukan oleh kaum misionaris Kristen. Kenapa orang-orang Kristen, kaum misionaris Kristen itu gampang menggait itu? Dengan apa? Memberi makan, Pak. Tidak diceramai, tapi keimangan sih. Keimangan, kalau enggak dia yang ikut Muhammadiyah, minimal nanti anaknya. Kalau enggak ya putune kan gitu. Orang itu kalau dipangku, nah ini kan konsepnya dakwah kan memangku. Kalau sudah kepangku, maka orang itu akan ngasih apa saja, dia akan pikirannya positif. Oh ya Muhammadiyah iku apik ya. Ya wis, anakku tak sekolah nang Muhammadiyah. Ya wis, ning ngono putuku meneh tak sekolah nang Muhammadiyah. Gitu. Nah, makanya menurut saya pengembangan dakwahnya itu yang harus dirubah adalah cara berpikir kita bahwa Muhammadiyah itu untuk masyarakat. Jadi kayak gerakan-gerakan semacam ini Pak. Misalnya nanti kan ada pembagian sayur. Sayur itu dikasihkan sama siapa? Warga Muhammadiyah toh apa seluruh, ada juga masyarakat non Muhammadiyah? Seluruh warga Kademangan. Bagus itu. Memang harus begitu. Sehingga apa? Sehingga kalau masyarakat itu terus diperhatikan oleh dakwah Muhammadiyah, tanpa harus kita ajak, mereka akan hadir kok. Mereka akan ikut, mereka akan terlibat. Daripada dijanjeni terus Pak. Nah, Muhammadiyah itu beda dengan partai politik. Kalau partai politik itu datang menjanjikan, kalau Muhammadiyah datang melayani. Nah, itu bedanya partai politik sama Muhammadiyah. Nah, itu ya. Jadi kalau Muhammadiyah datang itu melayani, memberi. Kalau partai politik datang itu menjanjikan. Nah, makanya kekuatan jamaah itu menjadi kekuatan besar, yang penting kita harus yakin. Nah, ini ada kaitannya dengan keimanan. Saya mendirikan ranting itu hanya 3 orang, karena di perumahan itu kan tidak ada. 3 orang, tapi kita punya keyakinan kuat bahwa barang siapa yang bergerak di pergerakan kebaikan, maka Allah akan membantu. Dan itu saya buktikan dalam waktu 2 hari Pak. Karena untuk membuat paket 100 sembako itu kan satu paketnya 150. Kalau 100 berarti kan butuh 15 juta. Itu untuk warga miskin seluruh desa. Dalam 2 hari saya nyebar untuk permohonan dana itu. Dalam 2 hari itu hampir sudah 12 juta. Wah, saya itu kok bisa ya? Padahal kalau dikalkulasi matematika tidak ketemu. Itulah kekuatan dakwah, bahwa dakwah itu
kalau kita niati dengan niat yang baik, maka Allah akan membantu kita. Maka nggak usah pesimis, Pak. Bangun masjid ini butuh berapa sih? 100 juta. Bagi Allah kok 100 juta. 1 triliunnya gampang kok. Kan gitu, Pak. Hanya butuh berapa? Loh, Gusti Allah ngasih makan kita segini loh. Kentengan kok hanya bantu 100, hanya butuh 100 juta. Ini kan tergantung dari keyakinan kita dan harus yakin itu, Pak. Lah termasuk Mbah Dahlan. Mbah Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Muhammadiyah bisa berkembang sampai saat ini itu salah satunya adalah dilandasi karena keyakinan iman. Makanya panjenengan saya sampaikan, besarnya Muhammadiyah ini sebenarnya tidak hanya sekedar dari apa? Lebih jelas ini. Oh, okay. Jadi besarnya Muhammadiyah ini sebenarnya tidak hanya sekedar pimpinannya yang hebat, manajemennya yang profesional. Enggak, Pak, enggak ada sombong itu. Kita kadang lupa bahwa Muhammadiyah bisa hebat sekarang ini tuh salah satu faktornya adalah doanya Mbah Dahlan. Tirakatnya Mbah Dahlan, riadonya Mbah Dahlan, sehingga pergerakan Muhammadiyah ini diridhoi oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Coba kalau nggak dijaga oleh Allah, wis buyar ke biar Muhammadiyah. Nggih mboten? Budi Utomo buyar. Taman siswa sudah enggak. Pergerakan yang dulu yang Mbah Dahlan belajar hilang semua. Muhammadiyah bisa bergerak. Termasuk NU. NU itu juga diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena doanya Mbah Hasan Asari. Nggih. Makanya kita ini kalau bisa, Pak Rodi, besok ngaji ke depan itu harus apa? Mendoakan mereka, kasih doa itu tokoh-tokoh yang sudah berbuat baik untuk perkembangan dakwah Muhammadiyah, jangan dilupakan. Dari Muhammadiyah iso gede ki ora terus mergo awak dhewe tok, tapi juga ada hubungannya dengan orang-orang yang sudah meninggal. Makanya kalau bisa selain ngaji, ya doakan, Mbah Dahlan didoakan, tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah meninggal di Probolinggo didoakan, kasihlah doa dia yang sudah berjuang untuk mengembangkan Muhammadiyah ini. Benar dia gak sombong gitu loh, kan gitu, Pak. Seolah-olah kita ini yang sudah paling hebat gitu loh. Nah, itu memutus sejarah, itu ndak api. Nah, jadi saran saya besok kalau ngaji kedua selain tadi taksin itu adalah mendoakan, kirim doa kepada Mbah Dahlan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah meninggal. Kita doakan supaya pahalanya supaya di kuburnya damai, diterima oleh Allah dan sebagainya. Itu. Jadi ngoten, Pak, menurut saya supaya Muhammadiyah ini berkembang dan zamannya terus bertambah, maka kita harus terbuka. Kita harus terbuka, jangan eksklusif. Harus terbuka, merangkul semua elemen masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ada apa-apa, jangan ajak, kasih, dilayani. Kalau bisa, buatlah program itu, lazismu itu. Kan ada lazismu itu. Lazismu itu membuat program, misalnya memberi paket sembako untuk warga miskin, ibu-ibu anak-anak yang putus sekolah, janda-janda yang lansia. Kalau janda masih muda ya beda, Pak, rambutannya. Kalau yang janda lansia itu ya dikasih sembako tadi. Gitu. Nah, itu kalau bisa istiqomah dikasih terus, kemudian lazismu mencari dana dengan mengumpulkan donatur, sehingga asas manfaat adanya Muhammadiyah itu memang dirasakan oleh semua warga, tidak hanya dirasakan oleh warga Muhammadiyah. Nah, kalau bisa tukang-tukang becak, pasukan kuning, pemulung, itu dijak ngaji, Pak. Dikasih, Pak, terus dijak ngaji. Jangan yang cukup di masjid ini aja. Kalau di masjid ini semuanya sudah orang baik semua. Dakwah itu selain menguati yang baik juga mengajak yang jelek menjadi baik. Jadi dakwah itu selain menguati yang sudah baik kayak di masjid ini, juga mengajak merubah orang-orang yang jelek menjadi baik. Lah siapa? Ya harus terus dikembangkan orang-orangnya ini. Bisa jadi programnya cabang,
sekali-kali ngaji di mana atau undang mereka. Diundang apa Mbak? Mereka undangan Pak ya? Di ngaji ini kan tidak diundang mereka. Belum ya? Nah, belum. Jadi besok diajak supaya apa? Supaya Muhammadiyah bertambah jamaahnya. Jangan iki-iki tok wae. Kan ngoten Pak nggih? Nah itu. Jadi intinya Pak, kalau kita mau belajar cara dakwahnya Mbak Dahlan itu adalah selain penguatan akidah, selain penguatan keimanan, ibadah, yang paling penting adalah pergerakan sosial. Kalau ingin dakwah Muhammadiyah terus berkembang, maka yang harus selain dikuati imannya, ibadahnya adalah dikuati pergerakan sosialnya. Apa? Kepedulian dengan masyarakat. Nah, itu akan bisa terbangun kalau cara berpikir kita terbuka. Ojo terus gampang bangga puas, oh Muhammadiyah hebat, soge, tapi jamaahnya melarat. Jangan cepat bangga begitu. Nah, tapi kita harus terus berkembang, melakukan inovasi, melakukan dinamisasi, kreativitas dalam berdakwah itu sangat penting. Ini kan bagian dari inovasi dakwah Pak ya. Gerakan subuh mengaji, terus ngasih makan, ngasih sayur, itu kan bagian dari kreativitas dakwah. Nah, tinggal terus diistiqomai dan dikembangkan dengan apa? Menggait seluruh elemen masyarakat, terutama masyarakat mustadafin yang butuh sentuhan Muhammadiyah. Itu kalau kita lakukan, luar biasa kekuatan Muhammadiyah di Kota Probolinggo. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman Kristen. Misionaris itu cara kerjanya itu tidak menyeramai Pak, ngekei beras kepada orang-orang miskin, dan itu konsisten setiap bulan. Tanpa diajak ke Kristen, dia langsung ikut Kristen. Sing peduli aku wong Kristen kok. Ya aku tak melu ae. Wong Islam ya ora peduli mbek aku. Nah, makanya disitulah kenapa dulu Mbak Dahlan itu belajar cara dakwah ke orang-orang Kristen. Coba jangan nanti baca sejarah bagaimana Mbak Dahlan belajar kepada para pastor, para romo itu untuk apa? Dicari ilmunya. Makanya saya katakan yang namanya belajar itu memang tidak boleh terus kemudian hanya satu. Yang namanya belajar ilmu itu ya kepada siapapun boleh. Jangan tertutup. Boleh. Mbak Dahlan itu dulu belajar kepada Pastor Van Lith, orang Semarang. Untuk belajar apa? Mengembangkan pendidikan. Dicontoh, dimodifikasi, dikasih nilai-nilai Islam. Maka muncullah menjadi madrasah itu. Yang dulu itu kan pesantren. Nah, oleh Mbak Dahlan dirubah menjadi madrasah. Nah, yang sekarang Muhammadiyah kan menggunakan sekolah itu hasil dari ijtihad Mbak Dahlan, belajar kepada ini sekolah-sekolah misionaris itu, Pak. Seminari-seminari itu dicontoh, tapi kemudian ditambahi ilmu agama dan ilmu umum. Maka jadilah sekolah-sekolah yang sekarang berkembang oleh Muhammadiyah itu. Nah, kalau di NU kan terus memperkuat di pesantrennya. Nah, enggak apa-apa. Jadi NU biar memperkuat pesantrennya, Muhammadiyah memperkuat sekolahnya. Yang penting itu rukun. Nah itu ya Pak ya untuk dakwah Muhammadiyah. Nah, yang selanjutnya terkait politik partai umat. Nah, di sini kan tidak hanya partai umat Pak ya, banyak partainya. Saya tanya umatnya siapa Pak? Umatnya siapa? Umatnya Pak Amin Rais maksudnya. Jadi gini, Muhammadiyah dan politik. Muhammadiyah itu bukan organisasi partai politik. Muhammadiyah itu organisasi sosial dakwah. Lah, organisasi politik itu organisasi yang tujuannya adalah untuk apa? Menyediakan, menjadi alat untuk merebut kekuasaan. Lah kekuasaan itu ada namanya legislatif, ada namanya eksekutif. Anggota DPR dan bupati, wali kota, gubernur dan presiden. Maka kalau panjenengan ingin jadi presiden, daftarnya bukan ke Muhammadiyah, salah Pak. Daftarnya ke Partai Umat. Nanti terus direkomendasi. Nah, gitu. Atau ke PKB, atau ke Golkar, Demokrat, ke PKS, ke PDIP, ke macam-macam.
ke Nasdem, Demokrat, pokoknya gak panas adem oleh Pak. Jadi partai politik dengan organisasi sosial dakwah itu berbeda polanya, berbeda metodologinya, berbeda tujuannya. Lah Muhammadiyah itu adalah didirikan sebagai organisasi sosial dakwah keagamaan yang apa? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Untuk apa? Untuk pergerakan dakwah, bukan pergerakan politik. Kalau partai umat, Golkar, PKS itu partai politik yang tujuannya adalah untuk merebut kekuasaan. Harus dibedakan dan harus tahu panjenengan semua supaya tidak terombang-ambing. Lah, karena Muhammadiyah ini organisasi sosial dakwah yang tujuannya adalah apa? Untuk memperdayakan masyarakat di bidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kebudayaan. Maka orientasinya bukan untuk merebut kekuasaan, tapi memperdayakan, memperkuat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan dakwah Islam. Itu. Lah, karena Muhammadiyah ini punya anggota yang sangat banyak, yang beragam model, ono pengusaha, ono guru, ono tukang ojek, gojek, tukang pentol, guru ngaji, termasuk politisi, ya, kan gitu ya. Nah, di Muhammadiyah yang ikut partai juga banyak, tidak hanya partai umat, ada PKS, ada yang masuk PAN, ada yang masuk Gerindra, ada yang masuk PKB, ada yang masuk PKB Pak, ada yang masuk Golkar dan sebagainya. Lah, terus bagaimana posisi Muhammadiyah kalau melihat jamaahnya itu beragam anggota partai? Maka Muhammadiyah harus menjadi tenda kultur untuk mengayomi seluruh kepentingan politik anggotanya. Nah, gitu. Jadi Muhammadiyah tidak boleh menjadi alat kampanye. Muhammadiyah tidak boleh menjadi mendukung salah satu caleg, salah satu capres. Muhammadiyahnya Pak. Kalau panjenengan nggih monggo terserah. Mau milih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya terserah. Allah tak papat kalau. Nah, monggo terserah. Mau 1 ya boleh, mau 2 ya boleh, mau 3 ya boleh, tidak ada paksaan. Yang tidak boleh itu saling menjatuhkan, menjelekkan sampai gelut, sampai cerai. Bojone nomor 1, bojone nomor 2, akhirnya gelut cerai. Terus berita muncul ada perceraian di warga Muhammadiyah Kademangan gara-gara beda pilihan pilpres. Nah, jadi itu ya. Jadi Muhammadiyah itu posisinya tidak seperti partai politik yang punya tugas untuk mendukung salah satu, bukan. Tapi Muhammadiyah itu menjadi tenda besar bagi seluruh kepentingan warganya yang ikut di partai apapun. Jadi gini, kalau di masjid ini ada yang ikut, misalnya ada yang ikut PKB, PKS, Partai Umat, Gelora dan sebagainya, monggo silakan, tidak apa-apa. Muhammadiyah tinggal merekomendasi saja. Sudah, siapa yang nyalek dari partai apapun, kita rekomendasi oleh Muhammadiyah. Ada 10 dari beragam partai. Kita rekomendasi aja. Lah, silakan yang 10 nyalek ini berjuang untuk memenangkan dirinya sendiri. Jangan membawa Muhammadiyah ikut jadi tim sukses. Kok enak amen? Ini loh jamaah. Ya sudah kan, ini kan suara. Ya gimana caramu supaya jamaah ini nyoblos kamu? Ya terserah, kamu pakai tim. Jangan Muhammadiyah yang ikut jadi tim suksesmu. Gara-gara karena dia ketua PDM atau gitu. Enggak, Muhammadiyah itu harusnya merekom seluruh kader Muhammadiyah yang ingin nyalek dari partai apapun, monggo. Kenapa? Karena Muhammadiyah sebagai tenda besar, rumah besar yang bisa mengayomi seluruh kepentingan politiknya.
Itu. Jangan kemudian Muhammadiyah kemudian jadi tim sukses salah satu caleg. Itu yang garai konflik. Itu yang garai gelut. Loh kok enak? Kok dia yang direkomendasi aku kok gak? Aku kan ya aktivis Muhammadiyah. Aku ya banyak berbuat Muhammadiyah, aku kok gak direkomendasi. Mentang-mentang kota PDM-nya dulure. Nah, buyar. Buyar ini kisah. Yang kita bangun, dakwah yang kita bangun dengan apa? Sinergi, silaturahmi, persahabatan, buyar gara-gara pemilu. Berarti pemilunya sing gak ono. Daripada dakwahmu, jamaahku buyar, pemilunya sing gak ono. Gara-gara beda pilihan siji loro telu, gak gelem nang masjid. Soalnya imamnya nomor loro. Jamaahnya nomor telu atau nomor siji loh, imamnya nomor loro wis gak sah salate. Oh milih nomor loro. Wis aku tak pindah mushola. Wah iki buyar tatanane akhirnya. Ono gak kira-kira Pak? Ya aja sampai lah Pak. Kan gitu ya. Dalam? Loh itu loh. Jadi ini harus dipahami oleh Bapak sekalian. Jadi Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah, bukan organisasi politik. Sehingga apa? Sehingga Muhammadiyah tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk mencalonkan anggotanya jadi caleg atau jadi bupati wali kota. Tidak bisa. Kalau warga Muhammadiyah ingin jadi caleg, ingin jadi wali kota, bupati, maka daftarnya ke partai politik. Lah silahkan caleg-caleg yang warga Muhammadiyah itu membuat tim untuk memenangkan dirinya. Nah ini ada jamaah Muhammadiyah, silahkan didekati, silahkan dikomunikasikan, pendukung saya, piye carane, monggo. Nah Muhammadiyah cukup apa? Merekomendasi seluruh kader Muhammadiyah yang nyalek, tidak usah dipilih-pilih. Selama dia warga Muhammadiyah, rekomendasi saja. Muhammadiyah tidak perlu ikut jadi tim sukses salah satu caleg, itu nggak ada konflik. LHKP-nya ada kan di sini. Jadi LHKP-nya itu merekomendasi semua kader Muhammadiyah yang nyalek, nggak usah salah satu. Supaya apa? Supaya semuanya ini merasa bagian dari Muhammadiyah. Kalau nanti yang jadi itu 10, berarti kan ini menjadi kekuatan politik dakwah Muhammadiyah. Daripada ngerekom satu gak dadi menisan. Iya kan Pak? Daripada jenengan hanya ngerekom satu tapi gak dadi, mendingan pokokane dhewe wong Muhammadiyah rekomen kabeh ben kerja dhewe engko nek menang. Kan karek ngeklaim, oh ini dulu saya rekom. Beres, Muhammadiyahnya gitu aja. Lah pokok melu naningi dadi tim sukses. Sampai amal-amal usaha diperintahkan untuk membuat spanduk baliho. Aduh, mendingan tiga tuku beras nek ana wong melarat-melarat. Kalau memang kader Muhammadiyah sudah siap nyalek, ya siap sak sembarange, ya siap mentale, siap pikirane, siap modale ngono lho. Lah coba siap siap modalmu. Bismillah. Lah nyalek modal bismillah, ya oleh ya bismillahirrahmanirrahim. Ya selain bismillah ya modal itu kalau pengen jadi. Minimal modal baliho kan gitu ya, modal ngkei kopi kan minimal loh. Mosok nyalek kok bismillah tok mbek njaluk donga. Ya tetap didoakan kan, tetap didoakan semuanya kan gitu Pak Musyadi. Jadi kalau nanti ngaji ada caleg-caleg Muhammadiyah yang minta doa jadi, doakan saja, tapi semuanya didoakan jadi daripada hanya mendoakan satu, kan mendingan 10. Sehingga disitulah Muhammadiyah kemudian menjadi rumah semua warga yang ingin di politik, tidak memihak. Kenapa? Karena Muhammadiyah bukan partai politik. Yang punya kepentingan untuk mensukseskan calegnya adalah partai politiknya masing-masing, bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah ngerangkuli semua saja. Kalau yang jadi semua ya alhamdulillah, situ aja Pak. Ngoten nggih Pak nggih? Termasuk partai umat kalau ingin jadi calegnya, ya sekarang harus sudah mulai bekerja. Ya iki tukok-tukokno apa?
Toh ditukar-tukar sarung, kan toh baju takwa atau kopiah lho kan. Jadi tidak hanya berdoa kan itu. Ya nanti kita doakan semuanya itu loh. Nah, biar Muhammadiyahnya tetap terjaga, damai, ayem, bensin panas partai politik. Ojo Muhammadiyah sing melu panas. Nah, itu ya. Nah, saya kira itu pola politik Muhammadiyah dan politik. Jadi yang harus dipahami oleh Bapak semua, terutama pimpinan, harus merangkul semua kader Muhammadiyah yang terjun di politik. Ya, siapapun dia, Muhammadiyah tidak perlu menjadi tim sukses. Lah, gimana kalau pilpres? Sama, pilpres itu Muhammadiyah tetap menjadi tenda besar, nggak boleh memihak. Muhammadiyah tetap tidak boleh memihak ke salah satu capres, harus dirangkul semua. Karena kita tidak tahu siapa yang jadi. Daripada sekarang sudah mendukung salah satu, ternyata gak jadi. Mendingan didukung KB, sapa sing dadi karek diklaim. Oh, ben tak rekomendasi. Lah itu yang sekarang dilakukan oleh PP Muhammadiyah, bagus, harus begitu. Sekarang PP Muhammadiyah itu merekom semua capres. Nah, siapapun yang jadi, ada rekomendasi Muhammadiyah. Nanti kita titip menteri dan sebagainya. Jadi termasuk di Probolinggo. Kalau warganya pilihannya berbeda, ya monggo. Ada yang 1, 2, 3, enggak apa-apa, itu hak politik. Ya kan? Hak politik panjenengan mau milih siapapun itu bebas dan dijamin oleh konstitusi. Yang penting tidak boleh saling menjelekkan, tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling menghina. Menurut Pak, kalau menurut panjenengan nomor 1 itu terbaik, ya sudah nomor 1 terbaik, gak usah nomor loro elek. Nah, itu sing gare gelur. Nomor loro api, ya wis, gak usah menjelekkan nomor 1. Nah, gitu. Lah ini tugasnya Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah untuk terus mengawal musim politik ini supaya tetap guyup, tetap rukun, tetap damai untuk Muhammadiyah Probolinggo. Siapa nggih? Nah, terakhir pertanyaan tentang filsafat. Apa tadi, Mas? Makna hidup. Sama sudah menikah? Hah? Ini pengen ngerti kawin no. Ayo. Nah, kalau belum nikah, belum tahu, kan nonton Pak. Kalau pengen tahu, nah, nikah, nanti kamu akan tahu sendiri hidup itu seperti apa. Ya, dinamikanya berkeluarga itu seperti apa itu nggak perlu diceritakan. Wes lakonono Pak ketemu ceritanya kan itu. Itu aja Mas ya. Nah, kalau pengen tahu hidup ya salah satunya harus menikah. Kalau belum menikah belum bisa. Belum tahu mana enak mana tidak enak, belum tahu Pak. Nah, kalau ada ibu-ibu punya anak ini belum nikah Bu, bisa kayak mantu. Oke, saya kira untuk bapak-bapak cukup ya. Sekarang kita untuk ibu-ibu, setelah itu kita selesai, gitu ya. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya biar imbang. Dan dulu ya udah, kalau enggak ini sampai jam pinten Pak? Sudah 6:30. Sampun nggih? Ya kita lesu kabeh kok. Nggih pun, kalau memang sudah cukup. Jadi ini ngaji Pak. Jadi ngaji itu tidak harus dari apa khotibnya. Oke. Jadi saya kira itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang kurang pas saya juga mohon maaf.
Yang penting gerakan dakwah Muhammadiyah harus mengedepankan perseduluran, kekeluargaan. Beda pilihan dalam pemilu itu wajar, nggak usah dibawa sampai metenteng, sampai konflik, apa maneh sampai mengkafir-kafirkan. Beda pilihan sampai memasukkan surga neraka. Biasa wae, disikapi biasa. Itu ya 5 tahunan. Belum tentu yang kita pilih nanti ya seperti yang kita harapkan. Iso-iso gabung, berkoalisi lagi, nah, sampai kecewa lagi, ya gitu loh. Jadi santai wae, gak usah terlalu meteng-teng, santai. Yang di sana itu loh ngopi-ngopi. Mari debat capres ya ngopi pak. Lah aku panjenengan kok mau weteng sampai belani kafir, mlebu neraka, nek gak milih iki. Ya Allah. Engko mari pilpres dirangkul maneh Pak mlebu dadi menteri. Nah, kan menurut toh, ya kan, wong negara ini kan ya nggak mungkin terus diurus satu golongan, semuanya kan harus dirangkul supaya apa? Supaya tetap bisa bekerja sama, gitu aja. Jadi pesan saya di musim pemilu, di musim politik ini, kita sebagai warga Muhammadiyah tetap santai, tetap damai. Monggo berbeda pilihan nggak masalah, yang penting tidak saling menjelekkan, tidak saling menjatuhkan. Yang penting setiap bulan tetap ngaji. Engko mari pilpres gak ngaji, soalnya kalah. Nah itu. Saya kira itu ya. Terima kasih atas waktunya dan forumnya hari ini. Saya bisa silaturahmi, bisa sharing, bisa nambah ilmu. Dan saya mohon maaf karena seharusnya saya itu tadi mau menyampaikan tentang keimanan, tapi setelah saya pikir-pikir mau diceramai, mau ngaji, diceramai mana? Tambah sumpek paling gitu ya. Jadi makanya saya tidak ceramah tapi kita sharing. Dan alhamdulillah dari sharing ini kan akhirnya kita menemukan banyak hal-hal baru yang itu bisa mencerahkan pikiran kita dan hati kita. Dan terakhir sebelum kita akhiri ngaji gerakan subuh mengaji ini, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa yaqdi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafaratil maut wa najatan min al-wafa'in. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi sabil haq fastaqil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.